Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Sungguh amat baik. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sungguh amat baik dan kebaikannya itu kekal selama-lamanya. Terima kasih buat tim Praise and Worship hari ini yang udah sama-sama bawa kita ya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Thank you. Bapak Ibu Saudaraku, tadi tidak terasa ya host sudah mengatakan kita masuk di minggu terakhir di bulan November tahun 2024, sebentar lagi akan berlalu ya, tinggal sisa 1 bulan, 1 minggu lagi. Dan sekalipun mungkin di tahun 2024 ini ada banyak hal yang terjadi, tapi percayalah bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan selalu dikasihi oleh Tuhan Yesus, amin. Selalu dipelihara ya, ada masalah, mungkin ada kendala, tapi yuk kembali melihat betapa kita ada hari ini sungguh amat baik. Tuhan yang pelihara kita, Tuhan yang tuntun kita, Tuhan yang bawa kita melewati hari demi hari. Nah, selama bulan November ini kita sama-sama belajar satu tema, yaitu the power and the wisdom of God. Atau bahasa Indonesianya kekuatan dan hikmat Allah ya. Dan kita masuk di minggu yang terakhir, dan minggu yang terakhir judulnya adalah His Almighty Power atau kekuatannya yang maha kuasa. Bapak Ibu Saudaraku, saya nggak tahu pagi hari ini Bapak Ibu datang ke tempat ini bawa apa dalam hati ya. Tapi satu hal yang pasti saya mau katakan, Tuhan kita, Bapa kita, Dia yang menciptakan kita, Dia yang paling mengerti setiap kebutuhan kita. Amin. Oleh karena itu sebentar saya mau ajak kita semua untuk sebentar saja minta sama Bapa ya. Minta segala sesuatu yang kita butuhkan. Ya, saya mau katakan bahkan kadangkala kita sendiri kita nggak tahu apa yang kita butuhkan, tapi Dia pencipta kita. Ya, Allah Roh Kudus akan menyelami hati kita apa yang kita butuhkan, dan percayalah pagi hari ini Tuhan yang berikan itu buat kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya pada pagi hari ini hati kami adalah milik Engkau, dan Engkau yang tahu apa yang menjadi keperluan setiap kami anak-anak-Mu. Allah Roh Kudus, kiranya Engkau yang menyelami setiap hati kami anak-anak-Mu. Engkau yang paling tahu setiap kebutuhan kami, keperluan kami. Dan kiranya Engkau sendiri yang jawab, Engkau sendiri yang berikan kepada kami segala sesuatu yang kami butuhkan di dalam nama Yesus. Karena kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu kebenaran-Mu. Kami perlu Tuhan kebenaran yang sungguh-sungguh boleh memerdekakan kami Tuhan. Dan ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami. Berikan kepada kami roh hikmat dan wahyu agar kami mengerti isi hati Bapa. Kami mengerti kebenaran-Mu Tuhan, kami mengerti apa yang menjadi jawaban yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Kami mau terima ini dengan penuh iman. Kami bersyukur karena semuanya kami boleh terima hanya karena Engkau Yesus, karya-Mu Yesus yang menjadikan kami anak-anak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Berikan tos kiri kanan, katakan Tuhan mengasihi Anda. Silakan. Ya, Tuhan mengasihi Anda, Tuhan mengasihi kita semua. Kalau Tuhan gak mengasihi kita, Dia gak akan mati di atas kayu salib ya. Tapi begitu Tuhan mengasihi kita, Yesus mau menyerahkan nyawanya. Oke, sebelum kita bahas tentang His Almighty Power, saya rindu untuk sebentar kita lihat satu gambar foto ya. Saya nggak pernah bosan untuk kasih lihat sama Bapak Ibu Saudaraku. Jumlahnya mungkin nggak banyak, kemarin kita kumpul sekitar 21 anak, tapi bless gabungan ya. Ngapain sih sebenarnya di bless itu? Di bless itu kita ngomongin tentang Tuhan Yesus. Ya, kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, dan ini ya saya berdoa biarlah anak-anak yang fotonya ada di depan ini, atau mungkin ada di antara anak-anak Bapak Ibu Saudaraku yang gak bisa hadir kemarin ya. Saya berdoa di next meeting, di next pertemuan boleh sama-sama bergabung. Kenapa? Karena sekali lagi kita belajar tentang Tuhan Yesus. Dan mungkin ketika di acara ada gamesnya begitu ya, kemudian ada sharingnya, santai ya, semua suasananya santai. Tapi saya selalu percaya ketika kita bicara tentang Yesus, ketika kita belajar tentang Yesus, kita gak pernah tahu apa yang sebetulnya Tuhan sedang kerjakan dalam hidup mereka. Amin. Ya, oleh karena itu datang terus anak-anaknya, dan Bapak Ibu Saudaraku juga datang ke setiap pertemuan Sharon ya, karena untuk Bapak Ibu Saudaraku yang di kebaktian umum ada pertemuan Sharon, komselnya namanya
Sharon. Oke, balik lagi ya. Tema kita hari ini ada His Almighty Power yang artinya kekuatannya yang maha kuasa. Ya, Almighty itu artinya maha kuasa, power itu artinya kekuatan atau kuasa. Jadi udah maha kuasa, kuasa gitu. Jadi wah, luar biasa, double kuasa. Nah, ayat mas kita pada bulan ini itu diambil dari 1 Korintus 1 ayat 24. Ayat mas bulan ini ya. Nah ini ya. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. The power of God, the wisdom of God. Ya, jadi tema bulan November ini kita ambil dari 1 Korintus 1 ayat 24. Dan ayat ini sudah diterangkan oleh Bapak Gembala di minggu yang kedua. Bagaimana ternyata Tuhan memilih, Tuhan memanggil. Ya, makanya di sini dikatakan untuk mereka yang dipanggil. Dan saya berdoa kita semua yang hadir pada pagi hari ini maupun Bapak Ibu Saudaraku yang sedang menyaksikan ibadah secara online adalah orang-orang yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya. Buat kita Kristus, Yesus yang disalibkan adalah apa? Kekuatan Allah. Adalah apa? Hikmat Allah. Kalau saya perhatikan Allah sendiri saja sudah hebat. Siapa yang bisa menyaingi Allah? Siapa yang bisa menyaingi Tuhan? Tidak ada. Tapi bagaimana kemudian di sini dikatakan kekuatan Allah, spesifik, hikmat Allah, ya. Dan di bless anak-anak tanya, Ci, kok hikmat itu apa ya? Nah, ya Bapak Ibu Saudaraku tahu nggak hikmat itu apa? Firman Tuhan mengatakan hikmat itu satu kebijaksanaan, satu kepintaran yang begitu luas, ya, yang sampai bisa menjawab segala hal. Wow. Luar biasa sekali. Ya, hikmat Allah tidak terselami. Hikmat Allah enggak bisa ada yang nandingin. Dan di sini dikatakan dialah Kristus. Dialah Yesus. Hikmat Allah, kekuatan Allah ada di dalam Yesus. Yesus yang disalibkan. Makanya dunia gak bisa percaya ini, gak bisa masuk ke dalam hikmatnya dunia. Karena harusnya yang kuat, yang hebat, kalau kita nonton film, ya film action, ya pasti kan jagoannya gak mungkin mati ya Bapak Ibu Saudaraku, betul gak ya? Tapi bagaimana Yesus itu disalibkan, menderita, digebugin, dihina, diludahin dan seterusnya. Makanya hanya bisa diterima oleh mereka yang dipanggil, yang diberikan anugerah oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk percaya. Ya, jadi justru kita bukan malu, tapi kita bermegah. Kenapa? Karena Yesus yang disalibkan, ya, dan mengakibatkan apa? Kita dibenarkan, kita disucikan, kita ditebus. 1 Korintus 1 ayat 30. Sudah belajar minggu yang lalu. Christ is all. Kristus adalah segalanya. Ya, dan hari ini kita akan bahas 1 Korintus 2. Ini ayat mas untuk hari ini. Ini yang bulan ini ya. Mari kita lihat sama-sama. Saya bacakan 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5. Demikianlah pula tulisan Rasul Paulus ya. Ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat manusia ya dalam hal ini. Untuk apa? Untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus adalah rasul yang sangat pintar. Dia murid terbaik dari Gamaliel. Ya, dia ahli Taurat, dia pintar sekali. Tapi kemudian dia katakan apa? Ketika aku datang kepadamu. Ketika Rasul Paulus sudah menerima Yesus, percaya kepada Kristus, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Rasul Paulus apa? Katakan saya gak mau berkata-kata dengan kata-kata yang indah. Dia pintar banget. Kalau ngomong pasti jago banget. Kata-katanya pasti keren banget. Tapi dia bilang gak mau datang dengan kata-kata yang indah. Gak mau dengan hikmat manusia untuk menyampaikan kesaksian Allah.
Sebab apa? Rasul Paulus mengatakan, aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu, perhatikan, dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Kalau bahasa anak mudanya, ini orang tuh pinter, jenius. Tapi apa? Dia datang dengan kelemahan, dengan takut dan gentar. Kenapa? Karena di hadapan kekuatan Allah dan hikmat Allah, gak ada artinya kita itu, kepintaran kita. Amin. Amin. Ya, jadi kalau Bapak Ibu merasa lemah, takut dan gentar, it is very okay, it is very natural, saya bilang, alami. Kenapa? Karena kita manusia terbatas. Tapi kemudian di situ dikatakan apa? Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan apa? Kata-kata hikmat yang meyakinkan. Bapak Ibu Saudaraku, bicara di depan di sini takut secara manusia. Ya, kalau nggak percaya cobain, ya gitu ya. Tetapi saya belajar dari Rasul Paulus, apa kita berbicara bukan dengan kekuatan kita. Amin. Tetapi dengan apa di sini? Tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh. Saya percaya para pengkhotbah, para pembawa firman Tuhan adalah mereka-mereka yang diurapi oleh Tuhan. Mereka menyerahkan diri mereka. Mereka percaya kepada kekuatan Roh. Makanya kalau sharing sama Bapak Gembala, ya kadang-kadang sharing sama Bapak Gembala dan bilang, iya ya kalau nyusun kata-kata tuh bingung Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena kita manusia, kita terbatas. Tapi bagaimana fokus kita adalah kepada kekuatan Roh. Belajar dari Rasul Paulus. Kenapa yakinnya akan kekuatan Roh? Kenapa bukan yakin kepada kata-kata yang bagus, kata-kata yang menarik, kata-kata yang bisa meyakinkan? Karena ini sebab iman kamu, iman kita, iman Bapak Ibu Saudaraku. Saya bawakan ini bukan dengan kekuatan, dengan ketakutan, dengan kelemahan. Tapi saya bilang Tuhan, aku izinkan kekuatan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya iman Bapak Ibu Saudaraku bukan bergantung kepada apa? Jangan bergantung pada hikmat manusia. Bukan bergantung pada hikmat saya. Bagaimana saya pintar menyiapkan perkataan. Bukan. Ya, dengan kekuatan Roh Kudus. Minta sama Roh Kudus roh hikmat dan wahyu. Supaya apa? Supaya iman Bapak Ibu Saudaraku pagi hari ini. Bukan bergantung kepada hikmat seorang manusia. Tetapi pada apa? Tetapi pada kekuatan Allah. Ya, nah jadi ini ayatnya ya. 1 Korintus 2 ayat 5, ayat mas kita. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Nah bahasa Inggrisnya saya ambil dari TPT ya. Ini ya, trust in His almighty power. Makanya judul kita almighty power. Percaya, trust itu percaya. Kalau dalam bahasa Indonesia bergantung, percaya, bergantung. Ya, kepada apa? Kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, coba ya perhatikan baik-baik Bapak Ibu, ini ada yang menarik. Ayatnya bilang, langsung keluar semua ya ini ya. Saya kira tadinya satu-satu. Oke, gak apa-apa ya. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Ini originalnya. Tapi kemudian lihat bahwa hikmat manusia lawannya adalah hikmat Allah. Betul? Ya. Dan kita tadi udah belajar Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Tolong Li 1 Korintus 1 ayat 24 Li, yang pertama Li. Nah ini Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Balik lagi ke yang tadi Li. Nah kalau gitu kita bisa mengatakan apa? Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada hikmat Allah, tetapi pada kekuatan Allah, tetapi pada Yesus Kristus. Ngerti Bapak Ibu Saudaraku? Sederhana. Biarkan iman kita bergantung kepada Yesus Kristus. Ya, percaya kita itu kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah.
Boleh katakan kiri kanan, percaya kepada Yesus. Silakan. Ya, percaya kepada Kristus Yesus. Cukup sederhana ya. Nah, saya bagikan ini di anak-anak Bless supaya mereka selalu ingat apa-apa Tuhan Yesus. Mau ujian berdoa minta tolong sama Tuhan Yesus. Waktu anak-anak mulai kuliah mereka katakan pergaulan, mereka ngeri sama pergaulan. Mereka minta didoakan kemarin. Saya bilang hikmat dan kekuatan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Ya, biar kamu dipimpin sama Yesus Kristus. Karena mereka ketemu orang banyak di kuliah tuh ya Bapak Ibu ya. Gitu ya, dan mereka sendiri minta didoakan, puji Tuhan. Ya, kemudian apalagi yang bekerja. Yang bekerja juga perlu, saya bilang berdoa minta tolong sama Yesus Kristus. Bagaimana kamu harus menyelesaikan pekerjaan kamu. Bukan dengan hikmat manusia. Bapak Ibu Saudaraku, lawan dari hikmat Allah adalah hikmat manusia. Ya, bagaimana iblis si jahat bergerak di dalam hikmat manusia. Makanya Bapak Ibu Saudaraku ingat antikristus ya. Yohanes menulis di Wahyu bilangan manusia itu 666 dan tanda itu akan ditaruh di mana? Di dahi dan di tangan kanan. Bicara tentang apa? Bicara tentang hikmat manusia, bicara tentang kekuatan manusia. Bagaimana dengan usahaku, kerja kerasku, rajinku, skillku, ya kepintaranku kan. Hikmat dan kekuatan manusia. Dan itu melawan Allah. Antikristus, ya masih ingat itu? Ya, betapa kita perlu Yesus. Kenapa? Karena kita nggak bisa tanpa Yesus. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kenapa penting sekali untuk kita mengandalkan kekuatan Allah, mengandalkan hikmat Allah yang adalah Yesus? Karena ini Bapak Ibu Saudaraku, Galatia 2 ayat yang ke-16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya apa? Supaya kami dibenarkan oleh karena iman di dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada yang salah dengan hukum Taurat. Hukum Taurat adalah standarnya Allah. Tapi kemudian bagaimana hukum Taurat diberikan kepada manusia agar manusia menyadari bahwa apa? Bahwa dia butuh juru selamat. Ya. Dan dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Karena tidak ada seorang pun yang dibenarkan. Karena tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu harus sempurna. Ya, dan kita diselamatkan karena apa? Karena iman di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus yang menggenapi hukum Taurat. Ya, kita dibenarkan bukan dari perbuatan kita. Kita dibenarkan karena anugerah iman yang Tuhan berikan kepada Yesus Kristus. Jadi bukan karena kepintaran kita bisa lakukan, bukan karena kekuatan kita bisa lakukan, itu udah antikristus itu. Ya, dan iblis berusaha untuk bilang apa? Lihat umur kamu. Pengalaman banget kan kamu? Hebat tuh kamu di pekerjaan, di bisnis juga hebat. Itu distraksi Bapak Ibu Saudaraku. Mari terus percaya kepada apa? Kepada Yesus. Saya bukan bilang perbuatan baik tidak perlu. Perbuatan baik itu bukan fokus kita. Sekali lagi saya katakan. Fokus cuma bisa satu. Dan fokus kita kepada Yesus. Bagaimana ketika kita menempel pada pokok anggur yang benar. Maka kita gak akan bisa tahan. Buahnya itu akan keluar. Karena Roh Kudus yang mengerjakannya. Perbuatan baik itu akan keluar dari kita. Bukan karena kita. Karena Roh Kudus yang mengerjakannya di dalam kita. Jadi ketika kita masih melakukan sesuatu yang keliru, Bapak Ibu Saudaraku, tetap fokusnya tidak berubah. Fokusnya tetap kepada Yesus. Yesus sebagai pokok anggur, dia yang akan terus kasih kita nutrisi, kekuatan, hikmat, kemampuan, segala macam lah. Pokoknya untuk kita apa? Bisa menyalurkan karakter Kristus. Jadi sabar, ya, jadi lemah lembut. Kita gak fokus kepada perbuatan kita fokus kepada Yesus.
Karena ada Roh Kudus di dalam kita yang mengerjakan. Amin. Ya, fokus sekali lagi kepada Yesus. Makanya dikatakan dibenarkan oleh apa? Oleh karena iman dalam Kristus. Karena hanya Yesus yang sempurna. Dan kita percaya kepada Yesus, kita di dalam Yesus, kita dibenarkan, kita diselamatkan. Dan Roh Kudus dicurahkan buat kita. Roh Kudus yang terus mendorong kita, mengajarkan kita setiap kebenaran. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak dibenarkan oleh perbuatan kita. Dibenarkan karena iman di dalam Kristus Yesus. Dan perbuatan baik itu akan keluar dengan sendirinya. Kalau Bapak Ibu menilai, kok saya masih belum bisa sabar ya, kok saya masih suka marah-marah ya, kok saya masih... Datang kembali kepada Yesus, lihat lagi. Ketika Bapak Ibu Saudaraku terikat dengan satu dosa, apapun itu saya mau katakan, lihat Yesus, datang sama Yesus. Ya, Yesus yang bisa bebasin kita, kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jangan coba-coba pakai kekuatan sendiri, gak akan bisa. Yang ada kita malah desperate. Dan apa? Dan iblis akan terus tuding kita, lihat kamu tuh kamu masih terikat dengan dosa ini kan? Ya kamu kurang sih, kamu kurang begini, kurang begitu. Dan kita gak akan bisa Bapak Ibu. Mari datang kepada Yesus dan bilang, Tuhan aku gak sanggup, Engkau yang sanggup. Dan aku dibenarkan, aku dilayakkan. Bukan karena aku bisa, tapi karena darah-Mu. Karena pengorbananmu, karena anugerah iman. Yang Tuhan berikan tuh aku percaya kepada Engkau Yesus. Ya. Hari-hari ini saya gak tahu apa yang dialami oleh orang-orang Kristen. Tapi ini adalah satu message yang sangat-sangat powerful. Di mana apa? Di mana kita memfokuskan diri kita. Bukan kepada kekuatan manusia, bukan kepada hikmat manusia. Tapi kepada Yesus, kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ya. Dan tahukah Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita percaya bahwa kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena Yesus, maka Galatia 3 ayat 22a dan 29, mari lihat bersama ya. Supaya apa? Waktu kita percaya kepada Yesus, ya, oleh karena iman di dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Syaratnya percaya. Percaya bahwa apa? Bahwa Yesus yang menolong saya. Yesuslah juru selamat saya. Saya gak bisa, Yesus yang tolong saya. Supaya kita bisa terima janji. Janji itu janji apa? Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Dan apa? Dan berhak menerima janji Allah. Bapak Ibu Saudaraku bisa baca Alkitab dan lihat Abraham adalah orang yang beriman. Ya, diperhitungkan benar karena imannya. Dan Abraham begitu sangat dikasihi oleh Allah. Begitu sangat diberkati. Begitu banyak janji Allah diberikan kepada Abraham. Dan karena kita percaya kepada Yesus, maka kita pun berhak menerima janji Allah. Dan Allah kalau udah berjanji, dia gak mungkin ingkar. Dan janji Allah begitu indah. Sekali lagi, bukan karena perbuatan kita. Karena gak sempurna perbuatan kita. Betul, dari hari ke hari Roh Kudus akan terus mendorong kita, mengingatkan kita. Tetapi fokus kita adalah kepada Yesus. Ya, dan kita berhak menerima janji Allah. Makanya begitu sangat powerful apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Ya, kelihatannya dia kayak kalah, kelihatannya dia kayak babak belur. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudaraku, justru apa yang dia lakukan di atas kayu salib, itu yang memenangkan kita. Dia mengalahkan kutukan dosa. Ya, makanya dia katakan, it is finished. Semua tugas yang Bapa berikan kepada dia, dia kerjakan sampai tuntas di atas kayu salib. Aku gak pernah mau tahu apapun yang lain, Paulus bilang. Selain apa? Selain Yesus Kristus yang disalibkan. Ada begitu banyak janji Allah yang kita berhak atasnya. Tapi kalau kita sibuk pakai kekuatan kita, kalau kita terdistraksi pakai hikmat kita gak akan pernah bisa tahu. Makanya penting sekali untuk apa? Terus melihat kepada Yesus, walk in Jesus Christ. Tahun 2024 sebentar lagi berlalu. Ya, apakah kita sudah menikmati perjalanan kita di dalam Yesus Kristus? Karena semuanya hanya di dalam Yesus Kristus. Masalah boleh ada, ya murid-muridnya sama Tuhan Yesus aja naik perahu ada badai. Tapi bagaimana
badai itu ditenangkan oleh Tuhan. Bagaimana tidak ada seorang pun yang terluka. Jangankan mati, terluka pun tidak. Ya kenapa? Karena Yesus itu juru selamat. Masihkah kita mengandalkan kekuatan manusia? Masihkah kita mengandalkan hikmat dunia? No ya. Saya punya sedikit kesaksian. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu sama seorang ibu. Dia anak Tuhan, ngobrol-ngobrol begitu, dia udah punya anak ya. Saya bilang sama dia, saya bersyukur sekali buat kamu. Buat setiap firman Tuhan yang kamu bisa terima itu dan kamu hidupi. Kenapa? Karena ngobrol-ngobrol bagaimana seorang ibu tentunya punya anak. Anak pasti sekolah, betul nggak? Dan ketika di sekolah, ibu ini ketemu sama ibu-ibu yang lain. Begitu ya. Kemudian dia cerita bagaimana ibu-ibu yang lain labelnya Kristen loh Bapak Ibu Saudaraku. Ya karena anaknya sekolahnya sekolah Kristen. Ya, kemudian ketika ngobrol, ketika chatting di grup begitu ya. Tiba-tiba dia dikontak terus dia ditawarin, Bu mau nggak katakanlah ini ibunya udah saya aja lah ya begitu, anggap aja ini saya gitu ya. Ceritanya saya punya anak, saya di grup gitu ya. Lah gitu ya. Mau nggak kamu ikutan? Ikutan apa? Buat anak, bagus ini buat anak katanya. Apa? Terapi kuda. Hah? Terapi kuda? Gitu kan ya, bingung ya, terapi kuda. Terapi kuda itu apa? Iya baguslah buat anak katanya. Bisa ngelatih anak jadi sabar. Saya tuh bingung gitu ya. Terapi kuda bikin anak jadi sabar. Gimana ceritanya terapi kuda bikin anak jadi sabar? Iya jadi nanti anak tuh naik kuda gitu ya. Beriring gitu ya. Gak boleh nyalip gitu ya, jadi ngantri gitu ya, terus naik kuda. Nanti pada saat naik kudanya juga beriringan gitu, gak boleh nyalip. Jadi anak teh sabar. Terus saya bingung gitu ya, gimana bisa sabarnya ya kayak gitu ya gitu. Ayolah ikut aja ikut, kalau makin banyak yang ikut nanti iurannya tuh lebih murah gitu ya. Karena kan mungkin biaya gurunya atau apa saya nggak ngerti lah begitu. Tapi kemudian saya atau ibu ini tuh ngerasa nggak damai dan apaan sih, sampai akhirnya saya tulis di grup gitu ya, terapi kuda. Memangnya ngomong sama kuda, terus pada ketawa, lala bisa aja kamu mau bercanda. Padahal saya tuh gak bercanda. Ibu ini bilang sama saya tuh gak bercanda lah. Dia bilang gitu. Karena saya bingung gimana caranya kuda bikin anak saya sabar. Dia bilang gitu. Lihat Bapak Ibu Saudaraku, inilah hikmat dunia. Saking desperate-nya untuk ngajarin anak sabar, sampai ikut terapi kuda. Nonsense. Buat kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, segala sesuatu itu dari dalam, bukan dari luar. Ya kan, dengan kuda supaya sabar, itu kan seolah-olah dari luar ya. Enggak, Tuhan selalu mengubahkan dari dalam. Ya jadi bagaimana hikmat Allah itu beda sama hikmat dunia. Dan saya bilang, puji Tuhan kalau kamu bisa menentukan. Iya udah mau bayar, udah gitu sama kuda, takut ditendang lah, apa segala macam. Dia bilang gitu, aneh-aneh aja sekarang. Saya bilang karena kamu ada firman Tuhan, jadi kamu bisa tolak. Sedangkan ibu-ibu yang lain daftarin anaknya terapi kuda loh Bapak Ibu Saudaraku. Itu baru satu cerita, dia cerita lagi yang lain. Saya ngobrol dan saya semakin geleng-geleng kepala. Bukan kebetulan di bulan November ini kita belajar tentang apa? Tentang Yesus, hikmat Allah dan kekuatan Allah. Ya. Jangan ikut-ikutan terapi kuda ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Nggak akan bikin anak jadi sabar gitu ya. Yang bikin anak jadi sabar ketika anak kita kenal Yesus. Mari kita baca satu cerita juga, ini sangat menarik. Markus 10 ayat 17. Saya bacakan ya. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seseorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik." Ya, panggil Yesus guru yang baik. Apa yang harus ku perbuat? Pasti deh, ya kan? Perbuatan lagi. Apa yang harus ku perbuat? Supaya apa? Supaya memperoleh hidup yang kekal. Untuk memperoleh hidup yang kekal. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Ini perkataan jebakan sebetulnya ya. Kenapa? Karena Yesus juga adalah Allah. Dan Yesus pengen tahu orang yang datang sama dia ini, sebenarnya Yesus tahu hatinya ya. Tapi bagaimana dia mengatakan guru yang baik, kenapa kau katakan aku baik? Bukannya yang baik itu cuma Allah ya? Dia bilang, kalau orang ini percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, dia akan bilang, makanya saya bilang kau baik. Ya. Kemudian apa?
tentu mengetahui segala perintah Allah. Kata Yesus ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Next. Lalu kata orang itu kepadanya. Lihat, guru, yang baiknya hilang Bapak Ibu. Ya, berarti apa? Dia gak tahu kalau Yesus itu Allah. Awal dia ngomong guru yang baik. Tapi sekarang guru, tinggal guru, yang baiknya hilang. Ya, guru semuanya itu telah kuturuti. Wah, keren benar. Semua itu telah kuturuti, udah kuperbuat. Ya, sejak masa muda, dari muda malah. Ya, tapi kemudian saya suka ayat ini. Yesus apa? Memandang dia. Dan apa? Menaruh kasih kepadanya. Kalau bahasa anak mudanya, kasihan deh lu. Ya, selama ini berjuang, berusaha, menuruti dari sejak muda. Ya, perlu kekuatan yang besar. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu, tinggal satu. Kata Tuhan Yesus, satu aja. Apa? Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian kalau udah dijual, kasihin ke orang miskin ya. Datanglah kemari dan ikutlah aku. Ngomong-ngomong Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan. Tuhan Yesus kalau ngomong gak pernah bohong ya. Harta di surga, ada harta loh di surga. Ada hikmat surga, ada hikmat Allah, ada hikmat dunia, ada harta di dunia. Dari perkataan Yesus kita tahu ada yang namanya harta di surga. Udah kumpulin belum harta di surga? Coba bilang kiri kanan, udah kumpulin belum harta di surga? Sok mangga. Amin. Kapan-kapan kita belajar ya tentang harta di surga tuh apaan ini. Jangan cuma ngumpulin harta di bumi. Ya Bapak Denny sudah pernah khotbah tuh saya ingat ya. Di bumi mah harta juga bisa dicuri. Kalau enggak apa bisa berkarat, bisa dihancurin ngengat. Yesus bilang harta di surga. Ada harta loh di surga loh. Menarik ya, menarik. Kenapa? Karena kekekalan. Ya, karena harta kita gak akan hilang kalau di surga. Ya. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Justru banyak harta bagi-bagi gak apa-apa lah ya. Banyak harta pinter kamu cari harta, ntar cari lagi aja. Tapi enggak tuh, hikmatnya beda tuh Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian ayat selanjutnya Li. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya. Udah pergi ya orang itu ya. Dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang. Atau orang kaya begitu yang uangnya banyak begitu ya, hartanya banyak. Masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena begini, saya pernah ngobrol dengan Dennis. Saya dibantu waktu ngobrol, oh gitu ya Den, iya. Jadi gini Bapak Ibu, pada saat itu karena orang-orang sibuk, bangsa Yahudi sibuk untuk melakukan hukum Taurat, sibuk untuk apa. Jadi mereka punya satu belief kalau orang yang kaya gitu ya, orang yang pintar gitu, itu artinya itu diberkati sama Tuhan. Gitu. Karena kan berdasarkan perbuatan. Makanya murid-muridnya tercengang karena gini, hah yang kaya aja susah masuk kerajaan surga, apalagi kita ya gitu. Yang kaya itu kan diberkati sama Tuhan, yang kesannya tuh berkenan di hadapan Tuhan gitu. Jadi Tuhan berkati dengan kekayaan melimpah segala macam. Tuhan Yesus bilang susah masuk kerajaan surga. Ya gimana kita ya cuma nelayan begini. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudaraku bukan itu. Puji Tuhan di Markus 10 ayat 24 versi New King James. Ketemunya di bahasa Inggris Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Ya. Ini ya. And the disciples were astonished at his words, but Jesus answered again and said to them, children, how hard it is for those who trust in riches to enter the kingdom of God. Anak-anakku, begitu susahnya untuk mereka yang percaya kepada kekayaan. Jadi saya mau bilang bukan cuma orang kaya yang percaya pada kekayaan. Orang miskin pun bisa percaya pada kekayaan. Percaya pada kekuatan kekayaan. Waktu punya uang yang banyak, sakit beres. Emang iya? Betul, uang yang banyak bisa nyembuhin. Waktu punya uang yang banyak, saya pintar. Emang iya? Betul, uang bisa perbaiki pemikiran kita.
Waktu punya uang yang banyak, saya bisa mendapatkan kerukunan dalam keluarga. Emang betul dengan uang yang banyak bisa rukun? Dengan uang yang banyak, saya bisa punya jodoh. Memang betul uang bisa beli cinta. Trust in riches. Percayanya tuh sama uang. Percayanya itu sama kekayaan. Kita ingin anak kita punya masa depan yang baik. Kita ingin anak kita berhasil, sukses. Ya. Dan hikmat dunia selalu mengatakan kamu mesti sekolahin anak kamu di sekolah yang paling mahal ujung-ujungnya. Nah firman mengatakan trust in riches. Kamu percaya sama kekayaan? Enggak. Kita percaya sama Yesus. Percaya pada kekuatan Allah dan hikmat Allah. Lihat Yusuf sekolahnya di mana Bapak Ibu? Jadi budak. Ya, di penjara. Tapi dia bisa apa? Memimpin. Nomor 2 di Mesir, di bangsa asing. Karena apa? Karena hikmat Allah, kekuatan Allah. Stop percaya kepada uang, kekayaan. Ya, makanya ayat kita apa? Trust in His almighty power. Percaya sama Yesus. Gak ada yang salah dengan uang, tapi bagaimana manusia itu begitu mengandalkan kekuatan uang. Apalagi yang kata orang uang bisa beli jabatan, ya mungkin jabatan bisa dibeli dengan uang. Tapi udah gitu respect, gak bisa. Punya jabatan tapi udah gitu di bawah, kayak gitu. Gak bisa dapetin respect. Ya, dan Tuhan ajarin sama kita jangan percaya. Lukas 16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon itu uang, Mamon itu kekayaan. Ya, dan Tuhan bilang kamu gak bisa ngabdi. Makanya gak heran kadang-kadang kita suka protes mungkin ya gitu. Ketika kita mungkin terdistraksi dan kita lebih percaya pada kekuatan uang, kita protes sama Tuhan. Tuhan kenapa sih saya dilahirin di keluarga yang kayak gini? Miskin sih, jadi saya gak bisa sekolah tinggi nih apa. Kita jadi kayak benci sama Tuhan. Ya, Dia akan membenci yang seorang dan akan mengasihi yang lain. Ya, akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Stop percaya kepada kekuatan uang. Bahkan saya mau katakan, uang itu cuma berlaku di bumi. Kamis yang lalu saya diundang sama panitia kelas keuangan untuk sharing di situ, puji Tuhan. Ya, dan di situ saya kasih kesaksian Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan kita sangat kaya? Amin? Yakin Tuhan kaya? Amin. Di surga ada uang? Berlaku gitu uang? Enggak. Nah, saya bagikan itu. Yesus jadi miskin supaya kita jadi kaya. Karena kita anak Allah. Dan kaya itu gak harus punya uang. Kenapa? Karena Bapa di surga juga gak pegang uang. Tapi bagaimana kuasa Bapa, kekuatan Allah apa? Segala sesuatunya tercukupi. Yesus ketika dia harus bayar bea untuk rumah ibadah. Dia bilang sama Petrus kan, coba kamu mancing, nanti dapat ikan yang pertama buka mulutnya, di situ ada 4 dirham, bayarkan untuk kamu dan untuk aku. Ya kan? Dengan hikmat dunia kita bilang itu uang harus di tangan, deposito, tabungan, anak sekolah di mana gitu ya, harus yang mahal apa segala macam. Itu hikmat dunia. Mari bergantung kepada hikmat Allah dan kekuatan Allah. Kita tuh anak orang kaya. Kenapa? Karena Bapak kita kaya. Dan kaya itu gak harus ada, karena di surga gak pegang. Tapi bagaimana Tuhan sanggup untuk mencukupi. Amin. Saya berharap ini mengubahkan pola pikir kita. Makanya Roma 12 ayat 2 mengatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga apa? Sehingga kamu dapat membedakan yang mana hikmat Allah, yang mana bukan hikmat Allah. Karena hikmat bicara tentang sesuatu yang kedengerannya kayak benar. Saya bilang gini ya sama anak-anak di Bless. Kalau kamu dengar hikmat dunia itu gak akan kedengeran salah, gak akan. Iblis setan tuh pinter, kedengarannya kayak masuk akal. Anak-anak di Bless diajarin ya, bukan masuk di sini ya.
di sini. Kenapa? Karena kita ajarin Roh Kudus tuh ada di sini. Kalau dunia tuh di sini, semuanya di sini. Otak yang segede bapau. Tapi kita anak Allah, apakah itu dapat kita terima dengan hati kita? Kan ada Roh Kudus di situ. Ya, dan kedengarannya kayak benar. Tapi kemudian no. Hikmat dunia itu mencelakakan. Hikmat dunia itu bikin kita repot. Tapi bergantung kepada Yesus. Ya, selalu sempurna, damai sejahtera, ketenangan, kerukunan, cinta kasih dan segalanya. Dan kita perlu berubah Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena sering tercemar. Makanya di sini saya katakan untuk kita bisa trust, percaya. Nah ini ya, pertama-tama kita perlu tahu dulu. Kita gak mungkin tiba-tiba langsung percaya kalau kita gak kenal, betul gak? Kita gak mungkin percaya sama orang yang kita kenal. Dan kita gak mungkin kenalan sama orang sebelum kita tahu dulu orang yang seperti apa. Ya kita perlu tahu dan satu-satunya jalan untuk tahu adalah mendengarkan. Itulah sebabnya saya bilang sama adik-adik di Bless, kamu perlu datang dan dengar firman Tuhan. Kalau kamu gak dengar, dari mana kamu tahu? Saya bilang. Kita perlu tahu firman Tuhan bilang apa. Kamu perlu lebih banyak tahu apa yang Yesus sudah lakukan buat kamu. Mendengarkan firman Kristus, kemudian apa? Merenungkan firman Kristus. Karena iblis gak akan tinggal diam. Firman Tuhan itu seperti benih. Waktu ditaburkan, iblis berusaha untuk apa? Untuk ambil benih itu. Saya bilang sama anak-anak. Dan kamu jaga dengan apa? Dengan renungkan. Tulis, lihat lagi, baca lagi, tempel di handphone lah, di mana saya bilang. Renungkan, pikirkan lagi. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kristus, Yesus adalah kekuatan Allah, hikmat Allah. Itu yang kita renungin ya, saya bilang. Ya, merenungkan dan akhirnya apa? Kita bisa melakukan. Dan Mazmur 1 ayat 2-3 dikatakan orang yang melakukan firman Tuhan. Ya, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang daunnya hijau. Meskipun musim kering, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan karena dia, tapi karena apa? Karena ada hikmat Allah, ada kekuatan Allah. Ya, jadi yang terakhir saya ganti ayatnya supaya iman kita bergantung pada Yesus Kristus. Amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri bersama, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami percaya Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami menggunakan hikmat dunia, hikmat manusia, apa kata orang. Tapi biarlah pagi hari ini kami kembali kepada kebenaran yang sejati, yaitu Engkau Yesus. Engkaulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Kami mengandalkan Engkau Yesus karena Engkau peduli. Engkau peduli terhadap pekerjaan kami, Engkau peduli terhadap keluarga kami, Engkau peduli terhadap seisi rumah kami, Engkau peduli kepada kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan Engkau sudah mati di atas kayu salib, Engkau bangkit memenangkan segala sesuatunya. Untuk apa lagi kami mengandalkan dunia? Dan berdoalah Roh Kudus, matrikan setiap kebenaran firman Tuhan ini di dalam hati kami. Sehingga sungguh ketika kami mendengar sesuatu yang mungkin terdengar seperti betul, tapi Engkau Allah Roh Kudus yang akan memperingatkan kami. Ketika itu bukan berasal daripada surga, bukan berasal daripada Yesus, bukan berasal dari firman Tuhan. Sehingga kami tolak dan kami hanya percaya pada kekuatan Allah dan hikmat Allah, yaitu Yesus. Terima kasih Tuhan karena kami percaya pagi hari ini kami sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami mau izinkan Yesus, Engkau yang pimpin hidup kami, Engkau yang kendalikan hidup kami, Engkau yang tolong setiap kami Tuhan. Ya, kami terbatas tapi Engkau tidak terbatas. Biar kami mengandalkan Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini. Biar kami boleh menikmati kebenaran ini dan kami melihat betapa kami sungguh sangat dipelihara oleh kekuatan Allah dan hikmat Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa dan bersyukur. Amin.